Syukuri pekerjaanmu hari ini, berkah kecil yang tak kau sadari. Dalam peluh ada arti, jalani dengan hati yang pasti. Syukuri langkahmu yang kini, karena itu bagian dari mimpi. Bersabar, teruslah memberi, pasti ada sinar di ujung Saya akan hari. menjelaskan apa pentingnya motorik halus untuk Tanganmu anak. mengukir cerita, Motorik halus untuk anak itu keringatmu melatar membangun belakangi adalah motorik halus dunia. Pak. Motorik halus penting untuk kesiapan Tak menulis dan perlu menggambar. malu Kesulitan atau memegang alat merasa tulis yang sering sekali hina. dihadapi oleh anak-anak dan mewarnai Setiap mereka sering usaha lewat dari garis. punya Kekurangan fokusnya mereka dalam mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan dan rasa bosan yang segera cepat timbul dalam diri anak itu sendiri. Identifikasi masalah yang saya dapat di sini adalah motorik halus itu masih rendah dari yang saya dapatkan dari beberapa anak yang ada di sekolah saya yang kebetulan saya temui. Itu anak itu akan anak itu belum mampu mewarnai dengan rapi, metode pembelajaran belum optimal. Terus dalam perumusan masalahnya yang sering saya dapatkan, bagaimana menerapkan metode mewarnai. Apakah metode mewarnai efektif dan seberapa besar peningkatan motorik halus anak. Tujuan penelitian di sini saya ambil dari PTK saya itu mengembangkan motorik halus. Sesuai dengan judul saya itu mengembangkan motorik halus anak usia 5-6 tahun, memperbaiki cara memegang alat warna agar mereka tidak mewarnai sampai lewat dari garis dan memahami gambar apa yang diwarnai oleh anak tersebut dan meningkatkan kerapian dan ketelitian pada anak. Manfaat dari penelitian ini itu sangat banyak, baik bagi guru, bagi sekolah, bagi anak. Guru adalah mendapatkan alternatif metode pembelajaran kreatif dan anak mendapatkan motorik halusnya dapat berkembang dengan baik. Bagi sekolah itu sangat penting sekali, bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus di dalam kajian teori, motorik halus itu di mana itu akan melatih koordinasi mata dan tangan untuk anak, kontrol gerakan jari, serta aktivitas detail dan teliti. Dalam metode mewarnainya, cara memegang alat tulis selain melatih koordinasi mata dan tangan mereka, di sini akan menjelaskan melatih cara memegang alat tulis dan meningkatkan konsentrasi mereka. Karena sering terjadi kendalanya di sana, anak-anak kalau udah mulai mewarnai sering tidak fokus, sering banyak bertanya, "Ibu, ini bagaimana? Nanti kalau gambarku jelek atau apakah enggak jadi masalah?" Seperti itu, kadang terjadi pertanyaan seperti itu pada ada anak yang sering saya hadapi. Terus kami belajarnya melalui dalam kegiatan disambi dalam kegiatan bermain, di mana kegiatan bermain itu menurut Vygotsky, anak belajar melalui bermain adalah sangat membantu sekali untuk perkembangan mereka. Terus mewarnai adalah bermain edukatif, di mana dalam mewarnai itu anak-anak itu mengenal pola bentuk dan warna. Anak belajar tanpa tekanan, anak tanpa stres, tanpa kebingungan untuk mendapatkan imajinasi mereka dalam menuangkan dalam sesuatunya. Dalam kerangka pikir itu sering terjadi masalah motorik halus belum optimal dan tindakannya cukup bagus, metode mewarnai terstruktur, hasilnya motorik halus dapat meningkat dengan baik. Hipotesis tindakan. Jika metode mewarnai diterapkan terstruktur, maka motorik halus anak usia 5-6 tahun akan terlihat meningkat dengan baik. Metodologi penelitian. Jenis penelitian tindakan kelas, model Kismis dan exit target subjek di sini saya ambil 10 anak di kelompok
di kelas saya, di kelompok kelas di usia anak 5 sampai 6 tahun itu saya terapkan dalam 2 siklus. Dalam RPP itu saya jelaskan, di siklus itu nanti terserah semuanya. Dalam siklus pertama, fokus anak saya ajarkan untuk melatih kefokusan memegang krayon dan kontrol garis. Anak masih sering kadang-kadang anak masih keluar garis dalam mengerjakan sesuatunya dan konsentrasinya masih kurang stabil. Dalam kemarin yang sudah saya jalankan itu saya mendapatkan beberapa anak belum benar-benar mampu untuk pengambilan metode mewarnainya dengan baik. Di siklus kedua, karena pencapaian siklus pertama itu belum stabil, belum bagus dalam persentase dari semuanya itu, kami hanya mendapatkan 45% yang dimana anak-anak itu masih sebagian besar belum bisa mengontrol jari-jarinya untuk fokus dalam mengerjakan tugasnya dan masih banyak yang keluar garis. Saya lanjutkan, makanya di fokus kedua saya lanjut dalam metode ini, dalam pengerjaan PTK ini saya ambil 2 siklus seperti keterangan saya tadi. Di siklus pertama anak-anak itu masih dari 10 anak itu masih ada 4 anak yang tidak berkonsentrasi dalam mengerjakan tugasnya. Terus 2 anak itu sudah mulai bagus dan fokus mengerjakan tugasnya. Dan yang 4 anak lagi sudah bagus tapi masih keluar garis dalam mengerjakan tugasnya. Makanya saya lanjutkan di siklus kedua. Di siklus kedua itu saya tambahkan dalam pendampingan penjelasan intensif dalam menjelaskan gambar-gambar yang apa yang kalian warnai, warna apa yang akan dia pakai oleh anak-anak. Itu saya jelaskan lebih rinci dan lebih detail agar anak-anak lebih paham, dan di sana saya memberikan gambar yang lebih variatif, lebih disukai oleh anak-anak, dan anak-anak sudah mulai terlihat mewarnai dengan rapi di siklus kedua ini. Hasil penelitian saya itu dari pratindakan saya mendapatkan adalah 30%. Di siklus pertama itu ada 45% dan di siklus kedua itu mendapatkan 5 sampai 75%. Jadi anak-anak itu mendapatkan pembelajaran cukup bagus, di mana pembahasan dalam penilaian siklus mewarnai ini sangatlah bagus untuk perkembangan anak. Mewarnai melatih otot kecil tangan anak-anak biar dapat melaksanakan kegiatannya dalam beraktivitas sehari-hari. Suasana menyenangkan, meningkatkan motivasi, variasi media membuat anak aktif, kejelasan pendampingan yang lebih signifikan, lebih dekat lagi dengan anak-anak, itu akan sangat membantu melatih mereka untuk semuanya dalam segi kegiatan. Dalam kesimpulan, makanya saya dalam kesimpulan ini, metode mewarna itu adalah sangat efektif. Mengapa kita harus mengajarkan semuanya itu? Karena itulah dimana anak bisa menyelesaikan semuanya. Motorik halus itu membantu anak meningkatkan, dan motorik halus ini cocok diterapkan di sekolah PAUD. Kalau saran dari saya, guru menerapkan metode mewarnai terstruktur, perlu divariasi media dan teknik, dikembangkan untuk aspek lain. Itulah penjelasan dari saya dalam pembelajaran mata kuliah metode penelitian. Apabila ada kekurangan, saya mohon tambahan dan bimbingan dari Pak Supri sebagai dosen pengampu. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya.